Amerika ketika supremasi adidaya beriringan dengan hegemoni FIFA. Juli 1988, Kongres FIFA di Zurich berlangsung dengan suasana sangat tegang kerana FIFA sedang berada di persimpangan jalan menetapkan tuan rumah Piala Dunia 1994. Pilihan jatuh antara Maroko yang mewakili romantisme tradisi sepak bola dan sejarah Afrika atau Amerika Serikat yang saat itu dianggap sebagai tanah tanpa sepak bola pasca bangkrutnya Liga NASL. Havelange yang saat itu mulai mengubah wajah FIFA menjadi mesin komersial global melihat Amerika Serikat bukan sebagai negara olahraga melainkan sebagai pasar televisi dan sponsor yang belum terjamah. Brazil awalnya ikut bersaing namun mereka terpaksa mundur secara memalukan di minit-minit akhir kerana krisis ekonomi domestik yang membuat mereka tidak mampu menjamin stabilitas finansial di mata Komite Eksekutif FIFA. Secara teknis, tim bidding Amerika Serikat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Alan Rothenberg dan dibantu oleh pengaruh diplomatik Henry Kissinger memainkan kartu efisiensi total. Mereka meyakinkan para pemilih bahawa Piala Dunia di Amerika Serikat tidak akan memakan biaya konstruksi yang menghancurkan ekonomi negara domestik. Setidaknya seperti itulah yang sering terjadi pada tuan rumah sebelumnya. Amerika percaya diri kerana sudah memiliki stadion-stadion NPL yang kapasitasnya rata-rata di atas 60,000 kursi. Keunggulan logistik ini menjadi sangat krusial dengan dukungan jaringan transportasi udara dan kapasitas hotel di Amerika Serikat dianggap sudah siap menampung lonjakan turis global tanpa perlu renovasi besar-besaran. Sebuah argumen teknis yang sangat sulit dilawan oleh Maroko yang saat itu infrastrukturnya masih tertinggal jauh. Namun, di balik layar, kemenangan bidding Amerika Serikat pada 4 Juli 1988 dengan skor tipis 10 suara buat Amerika dan 7 suara untuk Maroko adalah hasil dari sebuah kesepakatan politik yang keras pada Amerika. FIFA memberikan syarat mutlak yang hampir mustahil. Amerika Serikat wajib membangun liga sepak bola profesional tingkat pertama dari nol sebagai syarat hak tuan rumah tetap diberikan. Persyaratan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Major League Soccer atau MLS. Selain itu, terdapat tantangan teknis yang sangat spesifik mengenai permukaan lapangan, di mana FIFA mengharuskan semua pertandingan dimainkan di atas rumput alami. Hal ini memaksa para ahli agronomi di Amerika Serikat melakukan eksperimen sains tingkat tinggi untuk menanam rumput di dalam stadion tertutup seperti Pontiac Silverdome. Sebuah detail teknis yang menunjukkan betapa dipaksakannya sepak bola masuk ke dalam budaya olahraga Amerika demi keuntungan komersial jangka panjang. Keputusan penunjukan Amerika menjadi tuan rumah Piala Dunia 1994 awalnya disambut dengan cibiran oleh publik Eropah yang merasa sepak bola sedang dijual ke negara yang tidak mengerti aturan offside. Namun, sejarah mencatat bahawa secara teknis, strategi ini berhasil secara finansial dan operasional. Rekor kehadiran penonton tahun 1994 tetap tidak terpecahkan selama puluhan tahun, membuktikan bahawa infrastruktur NPL yang awalnya dianggap tidak cocok untuk sepak bola justru menjadi mesin pencetak wang terbesar dalam sejarah turnamen FIFA saat itu. Penentangan dari jantung sepak bola Eropah. Pengumuman kemenangan Amerika Serikat di Zurich segera memicu badai kritik yang melintasi Samudra Atlantik. Suara paling keras datang dari Eropah yang saat itu menganggap diri mereka sebagai satu-satunya penjaga api suci tradisi sepak bola. Bagi publik sepak bola Eropah, terutama di Inggris, Italia dan Jerman, memberikan Piala Dunia kepada Amerika Serikat dianggap sebagai penistaan terhadap nilai-nilai luhur olahraga tersebut. Mereka melihat ini bukan sebagai ekspansi olahraga, melainkan sebagai penjualan jiwa sepak bola kepada negara yang bahkan tidak mampu membedakan antara football dan soccer. Penolakan Eropah terhadap penunjukan Amerika Serikat bukan sekedar kritik halus, melainkan serangan terbuka yang penuh dengan penghinaan intelektual dan kultural. Media Inggris berada di garda terdepan dengan menyuarakan kebencian. Brian Glanville, kolumnis sepak bola paling berpengaruh di Inggris, menulis untuk The Sunday Times. Brian merupakan salah satu kritikus yang paling pedas. Glanville secara terbuka menyebut
keputusan FIFA sebagai tindakan pengkhianatan terhadap sepak bola dan menjuluki turnamen mendatang sebagai Mickey Mouse World Cup. Ia berargumen bahawa memberikan hak tuan rumah kepada negara yang tidak memiliki budaya sepak bola akar rumput adalah penghinaan bagi jutaan penggemar di Eropah dan Amerika Latin yang hidup dan bernafas demi olahraga ini. Di Italia, sentimen serupa juga bergemuruh melalui halaman-halaman La Gazzetta dello Sport. Para penulisnya menggambarkan Amerika Serikat sebagai benteng ketidaktahuan dalam hal taktik dan sejarah sepak bola. Mereka mengejek penonton Amerika yang dianggap hanya akan datang ke stadion untuk memakan popcorn tanpa memahami esensi permainan. Narasi yang berkembang di media Italia saat itu adalah kekhawatiran bahawa tradisi sakral sepak bola akan dihancurkan oleh siklus komersial ala Hollywood. Bahkan beberapa harian di Prancis seperti La Equipe menulis dengan nada sinis bahawa FIFA sedang mencuba menjual jiwa permainan kepada orang-orang yang bahkan tidak tahu bahawa bola tidak boleh disentuh dengan tangan. Ejekan yang paling tajam seringkali berkisar pada ketakutan akan Amerikanisasi aturan sepak bola. Muncul rumor kuat di kalangan jurnalis Eropah bahawa penyelenggara di Amerika Serikat didukung oleh jaringan televisi seperti ABC dan pengiklan besar menekan FIFA untuk mengubah format pertandingan menjadi 4 kuarter agar bisa menyisipkan lebih banyak iklan. Ejekan populer di media Jerman saat itu adalah, setelah ini mungkin mereka akan meminta gawang diperbesar agar skornya mirip pertandingan basket karena orang Amerika tidak bisa menghargai skor 0-0. Frasa Soccer for Dummies menjadi ledekan umum untuk menggambarkan upaya Amerika dalam mempelajari olahraga ini dalam waktu singkat demi kepentingan bisnis semata. Secara institusional, federasi-federasi besar di bawah naungan UEFA menunjukkan perlawanan yang dingin. Meskipun tidak bisa membatalkan keputusan tersebut, para petinggi federasi di Inggris atau FA dan Jerman DVB secara tersirat menyatakan bahawa FIFA di bawah Joao Havelange telah kehilangan arah moralnya. Mereka merasa pusat kekuasaan sepak bola sedang dipindahkan secara paksa dari Eropah ke Amerika Serikat hanya demi dolar. Polemik ini menciptakan ketegangan transatlantik yang luar biasa di mana Eropah memposisikan diri sebagai penjaga kemurnian olahraga sementara Amerika Serikat dipandang sebagai penjajah komersial yang datang dengan uang melimpah namun buta akan gairah dan sejarah di balik bola yang bergulir. Di balik kemenangan Amerika Serikat terdapat sebuah kontrak warisan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah FIFA. Joao Havelange memberikan mandat mutlak kepada Alan Rothenberg, Ketua Federasi Sepak Bola Amerika Serikat USSF saat itu dengan ultimatum bahawa hak tuan rumah akan dicabut jika Amerika Serikat gagal mendirikan liga profesional tingkat pertama sebelum turnamen berakhir. Inilah poin yang memicu kemarahan federasi-federasi di Amerika Latin dan Afrika. Mereka melihat FIFA sedang melakukan rekayasa sosial terhadap sebuah negara demi kepentingan bisnis. Kritikus menyebutnya sebagai liga instan di mana sebuah kompetisi tidak lahir dari gairah rakyat melainkan dari paksaan kontrak hukum. Hal ini dianggap sebagai presiden berbahaya yang mengubah esensi sepak bola dari gerakan akar rumput menjadi proyek korporasi yang dipaksakan dari atas. Polemik teknis yang paling menusuk adalah perang mengenai permukaan lapangan. Eropah mengejek Amerika Serikat kerana sebagian besar stadion megah mereka menggunakan AstroTurf atau rumput sintetis yang keras dan berbahaya bagi pemain. Bagi publik sepak bola tradisional, bermain di atas karpet plastik adalah penghinaan. Menanggapi tekanan ini, para ilmuwan agronomi dari Michigan State University dikerahkan dalam sebuah proyek rahasia yang lebih mirip eksperimen laboratorium daripada persiapan olahraga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka mencoba menanam rumput alami di dalam ruangan tertutup seperti di Pontiac Silverdome. Media-media Jerman menyindir upaya ini sebagai sepak bola laboratorium di mana para pemain dipaksa menjadi kelinci percobaan bagi ambisi teknologi Amerika yang dianggap terlalu memaksakan kehendak. Namun, pengkhianatan terbesar terhadap nilai olahraga terjadi pada pengaturan jadual pertandingan. Demi memuaskan jaringan televisi Eropah dan memastikan keuntungan dari hak siar tetap maksimal, FIFA dan panitia penyelenggara World Cup USA 1994 menyetujui jadual kick-off di siang bolong. Pertandingan-pertandingan krusial digelar pada jam 12 siang atau jam 1 siang di bawah terik matahari musim panas Amerika yang mencapai suhu ekstrim di atas 35 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi. Pemain-pemain bintang seperti Diego Maradona dan Romario mengeluhkan kondisi ini, namun suara mereka tenggelam oleh logika bisnis.
Piala Dunia 1994 adalah momen di mana kesihatan dan keselamatan pemain secara resmi dikalahkan oleh kebutuhan iklan televisi, sebuah pola yang kemudian menjadi standar operasional FIFA di era modern. Secara politis, periode transisi dari 1988 ke 1994 ini juga menandai naiknya pengaruh Sepp Blatter yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jeneral FIFA. Di bawah bayang-bayang Havelange, Blatter lah yang secara teknis merajut hubungan dengan para sponsor di Amerika. Ia mempelajari bagaimana mengelola sebuah turnamen sebagai produk hiburan murni. Polemik di tahun-tahun tersebut bukan hanya soal di mana bola akan ditendang, melainkan tentang perebutan kekuasaan internal di FIFA antara kubu tradisional yang dipimpin oleh UEFA dan kubu ekspansionis pimpinan Havelange Blatter yang ingin memindahkan pusat gravitasi sepak bola dari lapangan hijau di Eropah ke bank-bank di New York dan Zurich. Dalam labirin politik FIFA menjelang Piala Dunia 1994, jika jua Havelange adalah sang arsitek besar, maka Sepp Blatter adalah operator lapangan yang paling efisien. Sebagai Sekretaris Jeneral FIFA saat itu, Blatter adalah sosok yang secara teknis menjahit setiap ideal agar kombinasi komersial Havelange di Amerika Serikat tidak hanya menjadi kenyataan, tetapi juga menjadi mesin uang yang tak terbendung di tengah hujan kritik dari Eropah. Blatter bermain dua kaki. Ia tampil sebagai birokrat yang patuh pada aturan di depan publik, namun di balik layar, ia adalah diplomat ulung yang merangkul para korporat Amerika. Gerilya sang teknokrat di balik layar. Blatter menyadari bahwa untuk meredam kemarahan Eropah, ia harus memastikan Piala Dunia 1994 berjalan tanpa celah secara operasional. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan perjalanan bolak-balik antara Zurich dan Chicago, markas panitia penyelenggara FIFA World Cup 1994. Blatter lah yang secara teknis memastikan bahawa syarat pembentukan liga profesional dimasukkan dalam kontrak hukum yang mengikat. Ia memahami bahawa tanpa liga, legitimasi FIFA akan hancur. Namun, pendekatan Blatter sangat pragmatis. Ia tidak peduli apakah liga itu lahir dari budaya sepak bola yang organik, asalkan secara administratif dan komersial Amerika Serikat memenuhi janji mereka kepada EXO FIFA. Sepak terjang Blatter yang paling krusial adalah pendekatannya terhadap sponsor-sponsor kakap. Ia melihat bahawa sepak bola di Amerika Serikat adalah produk hiburan, bukan sekedar olahraga. Blatter bekerja sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan seperti Mastercard, McDonald's dan Coca-Cola untuk memastikan bahawa hak pemasaran mereka diatur dengan gaya Amerika yang agresif. Ia mulai memperkenalkan konsep branding stadion dengan paket VIP yang jauh lebih maju daripada yang pernah dilihat di Eropah. Inilah saat di mana Blatter mulai menyempurnakan model bisnis FIFA, sebuah model di mana kepentingan sponsor mendapat kursi yang sama tingginya atau bahkan lebih tinggi daripada kepentingan teknis tim nasional. Polemik mengenai jadual pertandingan di tengah terik matahari siang bolong adalah salah satu bukti nyata tangan dingin Blatter. Ia adalah negosiator utama dengan jaringan televisi Eropah seperti ABU, European Broadcasting Union. Blatter menyadari bahawa nilai hak siar akan jatuh jika pertandingan digelar malam hari waktu Amerika Serikat yang berarti dini hari di Eropah. Dengan logika dingin, ia memaksakan jadual pertandingan pada siang hari di bawah panas ekstrim demi mengamankan rating televisi di pasar utama mereka. Meskipun para pemain protes kerana kelelahan fisik yang luar biasa, Blatter tetap bergeming. Baginya, suksesnya sebuah turnamen diukur dari angka pemirsa dan laporan keuangan, bukan dari kenyamanan pemain di lapangan. Menanam benih kekuasaan. Secara politik, situasi di Amerika Serikat 1994 adalah laboratorium bagi Blatter untuk membangun basis kekuasaannya sendiri. Dengan suksesnya turnamen tersebut, Blatter membuktikan kepada dunia bahawa ia mampu mengelola ajang terbesar di dunia di wilayah paling sulit sekalipun. Ia menggunakan momentum ini untuk menggalang dukungan di konfederasi-konfederasi kecil di luar Eropah seperti CONCACAF dan AFC dengan menjanjikan mereka bagian dari kue komersial yang baru saja ia ciptakan di Amerika. Sepak terjang Blatter di era ini adalah kofondasi yang memungkinkannya menggantikan Havelange sebagai Presiden FIFA 4 tahun kemudian pada 1998. Kritikus sering menyebut bahawa jika Havelange yang membuka pintu bagi korupsi sistemik lewat lobi geopolitik, maka Blatter lah yang membangun gedung megah di atas fondasi tersebut melalui profesionalisme yang dingin.
ia mengubah skeptisisme dunia menjadi keuntungan finansial meskipun ia harus mengabaikan tradisi sakral sepak bola yang selama ini dijunjung oleh Eropah. Bagi Platter, Amerika Serikat bukan sekedar tuan rumah, melainkan bukti bahawa sepak bola adalah komoditas yang bisa dijual kepada siapa saja asalkan kemasannya menarik dan kontraknya menguntungkan. Beban kemajuan sepak bola Amerika berpindah ke pundak FIFA. Keputusan Zurich 1988 menciptakan situasi yang sangat unik sekaligus ironis dalam sejarah diplomasi olahraga. FIFA bukan lagi sekadar penyelenggara turnamen, melainkan menjadi kontraktor utama yang wajib membangun budaya sepak bola di Amerika Serikat dari nol. Setelah menghadapi gelombang cemoohan dari Eropah, FIFA berada dalam posisi di mana mereka tidak boleh gagal jika Piala Dunia 1994 berantakan atau jika sepak bola di Amerika Serikat mati setelah turnamen berakhir, maka kredibilitas Joao Havelange dan Sepp Blatter akan hancur secara permanen. Beban berat ini memaksa FIFA melakukan intervensi teknis yang sangat dalam yang sering kali dilakukan di bawah radar publik. Menyadari bahawa Alan Rothenberg dan USSF tidak memiliki pengalaman teknis untuk membangun struktur liga profesional yang kompetitif, FIFA secara informal mengirimkan barisan pakar teknis dan konsultan manajemen mereka. Para ahli dari Jerman dan Belanda yang sebelumnya sangat skeptis mulai dipekerjakan atau dikirim sebagai konsultan untuk merumuskan struktur kepelatihan, pengembangan usia dini hingga manajemen stadion. FIFA seolah menjadi tutor bagi Amerika, mengajari mereka cara mengubah stadion NFL yang kaku menjadi arena sepak bola yang dinamis serta bagaimana membangun sistem scouting di negara yang lebih mengenal American football dan baseball. FIFA masuk ke detail yang sangat mikro. Mereka mendatangkan pakar agronomi terbaik dunia untuk membangun tim Amerika memecahkan masalah rumput di dalam stadion tertutup. Beban di pundak FIFA di sini sangat nyata. Jika pemain bintang dunia cedera kerana kualitas lapangan yang buruk di Amerika Serikat, Eropah akan menguliti FIFA hidup-hidup. Oleh kerana itu, FIFA memberikan akses penuh kepada Amerika Serikat terhadap teknologi dan riset yang selama ini menjadi rahasia dapur federasi-federasi besar Eropah. Ini bukan lagi sekadar bantuan, melainkan upaya penyelamatan wajah organisasi. FIFA juga berperan besar dalam membentuk narasi bahawa Amerika Serikat telah belajar. Mereka memberikan panggung luar biasa bagi tim nasional Amerika Serikat di berbagai turnamen pemanasan seperti US Cup untuk menunjukkan kemajuan teknis mereka. FIFA berkepentingan agar tim nasional Amerika Serikat tidak menjadi bulan-bulanan di rumahnya sendiri. Secara terselubung, FIFA membantu USSF dalam menjalin relasi dengan klub-klub besar Eropah untuk memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda Amerika Serikat mencicipi atmosfer kompetisi di luar negeri. Semua dilakukan agar pada tahun 1994 Amerika tidak terlihat seperti amatir di hadapan pemilik tradisi sakral sepak bola. Bagi Sepp Blatter, kemajuan sepak bola Amerika adalah proyek prestise pribadi. Jika sepak bola Amerika tumbuh, maka teorinya tentang universal sepak bola yang sebenarnya adalah kode untuk ekspansi pasar akan terbukti benar. FIFA akhirnya bertindak sebagai penjamin bagi para investor MLS. Mereka meyakinkan para taipan Amerika bahawa sepak bola adalah investasi yang aman kerana FIFA akan terus berada di belakang mereka. FIFA berubah menjadi entitas yang sangat intervensionis. Mereka tidak hanya memberi bola tetapi juga harus memompa bola tersebut, menyiapkan lapangannya hingga mengajari cara menendangnya. Semua demi membungkam kritik pedas dari Eropah yang terus mengintai setiap kegagalan teknis di tanah Amerika. Kesuksesan 1994 bukanlah keajaiban organik Amerika, melainkan hasil inkubasi paksa yang dilakukan oleh mesin birokrasi FIFA. Deadline pembuktian Amerika di Piala Dunia 1990. Bagi Eropah, proses adalah dongeng, sementara hasil adalah satu-satunya kebenaran. Mereka tidak peduli dengan seberapa keras pakar FIFA bekerja di balik layar atau seberapa canggih laboratorium rumput di Michigan. Dengan tenggat waktu 7 tahun menuju 1994, mata dunia terutama media-media sinis di London, Milan dan Frankfurt tertuju pada satu titik pembuktian terdekat, Piala Dunia 1990 di Italia. Ini adalah situasi hidup atau mati bagi kredibilitas FIFA dan Amerika Serikat. Secara naratif,
kualifikasi menuju Italia 90 menjadi sebuah drama bagaimana sebuah negara dipaksa memiliki identitas sepak bola dalam waktu singkat. Eropah sudah menyiapkan pisau bedanya sejak 1988. Logika mereka sangat tajam. Jika Amerika Serikat bahkan tidak mampu lolos ke putaran final Piala Dunia 1990 yang digelar di jantung sepak bola dunia Italia, maka penunjukan mereka sebagai tuan rumah 1994 adalah sebuah lelucon sejarah yang tidak termaafkan. Gelombang polemik pun memuncak. Media Eropah mulai membangun narasi bahawa Amerika Serikat hanyalah negara numpang lewat yang membeli tiket tuan rumah sebelum mampu membuktikan diri di lapangan hijau. Tekanan ini bukan hanya menusuk Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, tetapi juga menghantam meja kerja Sepp Blatter di Zurich. FIFA tahu jika Amerika Serikat gagal lolos ke Italia, narasi negara tanpa identitas sepak bola akan berubah menjadi tuntutan pembatalan hak tuan rumah. Amerika Serikat saat itu sudah 40 tahun absen dari Piala Dunia sejak 1950. Skuad Amerika pada kualifikasi didominasi oleh pemain perguruan tinggi dan pemain amatir kerana liga profesional mereka belum terbentuk. Pembuktian sekaligus jawapan terhadap Eropah akhirnya mengerucut pada satu pertandingan terakhir di babak kualifikasi CONCACAF melawan Trinidad and Tobago pada November 1989. Dunia menahan nafas. Bagi Eropah, kegagalan Amerika Serikat di laga ini akan menjadi kado untuk menyerang kebijakan Joao Havelange. Namun sebuah gol tunggal dari Paul Caligiuri yang dikenal sebagai short hair Ron Dewar berhasil membawa Amerika Serikat lolos ke Italia 90. Meski Amerika lolos, Eropah tidak lantas memberikan tepuk tangan. Di Piala Dunia Italia 1990, Amerika Serikat ditempatkan dalam grup yang sangat berat bersama tuan rumah Italia, Cekoslowakia dan Austria. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, dengan nada meremehkan menyebut Amerika Serikat sebagai tim universitas yang tersesat di pesta profesional. Pertandingan pembuka melawan Cekoslowakia berakhir dengan kekalahan telak 1-5, sebuah hasil yang langsung disambut dengan sorakan sinis di seluruh Eropah. Inilah hasil dari memaksakan bisnis di atas kompetensi, tulis salah satu tajuk kabar berita di Inggris saat itu. Meski akhirnya tersingkir di fase grup dengan 3 kekalahan, namun ada satu momen yang membuat kritik Eropah sedikit tertahan. Kekalahan tipis 0-1 dari Italia di Roma, tim amatir Amerika dalam tanda kutip mampu memberikan perlawanan yang membuat pemain bintang Italia frustasi. Secara teknis, ini adalah kemenangan moral bagi FIFA. Blatter dan Havelange bisa bernafas lega karena setidaknya Amerika Serikat tidak menjadi lumbung gol di setiap pertandingan. Namun, polemik tidak benar-benar bereda. Eropah memandang Amerika Serikat dengan penuh kecurigaan. Bagi mereka, keberhasilan lolos ke Italia 90 hanyalah keberuntungan regional, bukan bukti bahawa Amerika sudah memiliki budaya sepak bola yang sakral. Tantangan sesungguhnya masih tetap sama. Bagaimana negara ini bisa menggelar turnamen di tahun 1994 tanpa mempermalukan olahraga ini di hadapan para pemilik tradisi? Tekanan ini justru membuat FIFA semakin brutal dalam melakukan intervensi teknis di tahun-tahun berikutnya. Kerana mereka sadar bahawa di tahun 1994, Eropah tidak akan lagi menerima alasan tim universitas. Narasi ini menunjukkan betapa krusialnya tahun 1990 sebagai garis depan pertama dalam perang identitas sepak bola Amerika. Proyek inkubasi tim nasional Amerika. Setelah hasil minor di Italia 1990, FIFA menyadari bahawa mereka tidak bisa membiarkan tim nasional Amerika Serikat berkembang secara organik. Mereka membutuhkan sebuah tim yang bisa bersaing secara fisik dan taktis dengan raksasa Eropah. Maka, dimulailah proyek yang belum pernah ada sebelumnya dengan sandi operasi timnas dengan kontrak penuh. Kerana pada saat itu, Amerika Serikat tidak memiliki liga profesional yang kompetitif, para pemain timnas dikontrak langsung oleh federasi dan berlatih bersama setiap hari di Mission Viejo, California. Mereka seolah-olah menjadi klub yang menyamar sebagai negara. FIFA memberikan akses kepada pelatih-pelatih berpengalaman dunia untuk membimbing proses ini. Penunjukan Bora Milutinovic pada tahun 1991 adalah langkah kunci. Bora adalah tentara bayaran spesialis Piala Dunia yang didatangkan untuk menyuntikkan mentalitas profesional ke dalam skuad yang masih beraroma pemain kampus. Di bawah radar, FIFA membantu menjadualkan puluhan pertandingan uji coba melawan tim-tim kuat dunia agar para pemain Amerika kehilangan rasa gentar mereka. Bagi FIFA, misi utama di tahun 1994 sangat spesifik. Amerika Serikat tidak boleh tersingkir di fase grup.
Secara statistik, jika tuan rumah gugur terlalu dini, antusiasme publik lokal akan runtuh dan rating televisi akan anjlok. Kemewahan Eropah akan menjadi kebenaran mutlak jika Amerika Serikat hanya menjadi tim penggembira. Untuk mencegah hal ini, FIFA melalui komite teknisnya memastikan bahawa Amerika Serikat mendapatkan persiapan yang paling optimal, termasuk dukungan teknologi olahraga dan analisis data yang saat itu masih sangat awal bagi negara lain. Eropah tetap memantau dengan sinis. Setiap kemenangan Amerika Serikat dalam laga uji coba selalu dianggap sebagai settingan atau sekadar keberuntungan. Media-media Inggeris dan Italia terus menunggu momen di mana Amerika yang akan terpeleset. Tekanan ini membuat setiap laga di Amerika Serikat di tahun 1994 terasa seperti babak final. Mereka harus menang, mereka harus mencetak gol, dan yang paling penting, mereka harus membuktikan bahawa mereka bukan sekadar negara yang numpang lewat kerana memiliki hak istimewa sebagai tuan rumah. Amerika Serikat dan FIFA memasuki musim panas 1994 dengan beban pembuktian yang nyaris mustahil di pundak mereka. Meski stadion-stadion megah seperti Rose Bowl dan inovasi teknologi di Pontiac Silverdome telah siap menyambut dunia, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung di benak publik sepak bola global. Apakah Amerika benar-benar bisa bermain bola? Tekanan ini dijawab secara elegan melalui strategi inkubasi pemain yang dilakukan FIFA dan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, di mana di bawah tangan dingin Bora Milutinovic, tim nasional Amerika Serikat bertransformasi dari sekadar sekumpulan pemain kampus menjadi unit pertahanan yang sangat disiplin. Puncaknya terjadi di Rose Bowl, Pasadena, saat Amerika Serikat berhasil menjungkir balikan prediksi dunia dengan mengalahkan tim favorit juara Colombia. Sebuah kemenangan yang secara instan membungkam kritik tajam media-media Eropah yang selama bertahun-tahun meragukan martabat sepak bola mereka. Keberhasilan Amerika Serikat untuk lolos dari fase grup menuju babak 16 besar menjadi kemenangan diplomatik dan teknis yang luar biasa bagi FIFA, sekaligus menghindarkan seblater dan skenario terburuk yang ia takuti. Dengan melaju ke fase gugur, Amerika Serikat membuktikan bahawa mereka bukan sekedar tuan rumah yang numpang lewat kerana hak istimewa, melainkan pesaing yang layak diperhitungkan. Bahkan saat harus memberikan perlawanan terhormat melawan Brazil di hari kemerdekaan mereka, seluruh keraguan mengenai kurangnya gairah sepak bola di tanah Amerika akhirnya terkubur oleh angka kehadiran penonton yang memecahkan rekor sejarah, membuktikan bahawa rekayasa realitas yang dilakukan FIFA berhasil mengubah skeptisisme dunia menjadi pengakuan atas lahirnya kekuatan baru dalam industri sepak bola modern. Keberhasilan melaju ke babak 16 besar akhirnya memaksa media-media Eropah melakukan gejatan senjata naratif dan mengakui bahawa proyek laboratorium FIFA di Amerika Serikat bukanlah sebuah kegagalan. Brian Glanville dan para kritikus konservatif lainnya yang semula mencibir kini harus menyaksikan fakta di lapangan bahawa Amerika Serikat bermain dengan struktur teknis yang sangat modern. Secara taktis, Amerika tidak lagi terlihat seperti tim amatir. Mereka menunjukkan kedewasaan dalam transisi bertahan ke menyerang, sebuah hasil dari disiplin tinggi yang ditanamkan Bora Milutinovic selama bertahun-tahun di kamp Mission Viejo. Setiap pertandingan yang mereka jalani di tahun 1994 menjadi pameran efisiensi taktis di mana para pemain seperti Marcelo Balboa dan Alexis Lalas membuktikan bahawa mereka mampu membaca permainan selevel dengan penyerang-penyerang elit Eropah dan Amerika Latin. Secara teknis, setiap laga yang dimainkan Amerika Serikat di bawah terik matahari siang hari bukan hanya kemenangan fisik tetapi juga bukti keunggulan sport sains yang mereka terapkan, sementara tim-tim besar Eropah seperti Italia dan Jerman tampak menderita kerana kelembapan udara yang ekstrim. Skuad Amerika tampil dengan stamina yang stabil, menjawab keraguan mereka mengenai kemampuan atletis mereka di atas rumput alami yang dirawat dengan presisi laboratorium. Media-media yang sebelumnya mengejek mereka sebagai tim universitas kini mulai menulis tentang cetak biru sepak bola modern yang menggabungkan atletisme Amerika dengan organisasi taktis Eropah. Kesuksesan operasional di stadion-stadion seperti Rose Bowl yang dipadati rata-rata 69,000 penonton per laga secara telak membungkam narasi bahawa Amerika adalah gurun sepak bola tanpa gairah. Pada akhirnya, Piala Dunia 1994 ditutup dengan pengakuan dunia bahawa FIFA telah berhasil melakukan rekayasa identitas sepak bola paling ambisius dalam sejarah. Skeptisisme yang semula menusuk tajam dari Swiss hingga London kini berubah menjadi rasa hormat yang enggan namun pasti. Amerika Serikat tidak hanya menjawab tantangan teknis di lapangan hijau tetapi juga memberikan warisan berupa standar baru dalam penyelenggaraan industri olahraga global. Dengan lolosnya mereka dari fase grup dan perlawanan
perlawanan heroik melawan Brazil, Amerika Serikat resmi menanggalkan status penyusup dan mengukuhkan posisi mereka sebagai pilar penting dalam peta baru sepak bola dunia. Sebuah kemenangan total bagi ambisi komersial Joao Havelange dan visi pragmatis Sepp Blatter yang selamanya mengubah wajah FIFA.